Saya nanya tentang nikah deh, Pak. Tapi apa ya pertanyaannya? Nikah? Kamu udah nikah belum? Belum, belum, belum. Nah, nungguin apa? Saya Ya, sekarang itu nanya. maksudnya. Apa berarti pertanyaannya ya? Standarisasi kapan sih boleh menikah gitu. Ada yang bilang kita harus muda, ada yang lihat sebenarnya bisa suka itu menikah itu Oh ya, mungkin pandangan Pak Aba aja ya. Iya. kita harus muda apa Ah, harus tua, iya, maksudnya, apa harus siap apa dulu. Iya. Benar, benar, benar. Mungkin nasihat Pak Aba untuk anak-anak muda kayak saya yang belum menikah. Iya, boleh. Oke. Tiga. Nggak ditata dulu, bentar. Nggak ditata dulu bukunya atau Oh, bisa iya, aja? boleh, boleh, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi warahmatullahi dengan wabarakatuh. Prof. Aba, provokator kebaikan bersama Pak Aba. Iya. Nah, di sesi kali ini kita akan curhat-curhat nih. Mungkin yang paling relate buat kita-kita ya, terutama anak-anak muda yang udah mulai beranjak dewasa atau mungkin bisa dibilang dewasa Fisik. dewasa muda ya mungkin bahasanya ya. Iya. Kebanyakan udah mulai di Gen Z Gen Z generasi awal nih kayak kita, yaitu tentang nikah. Apalagi sering mulai rame di kalangan Gen Z kalau nikah itu opsional. Yang wajib itu berbakti kepada orang tua, sholat, ngopi, nikah opsional. Oh, Jadi agak ini ya mungkin ya. Nah, mungkin bisa minta nasihatnya lah dari Pak Aba tentang untuk anak-anak muda kayak kita nih, anak-anak muda yang udah secara usia mungkin udah siap nikah ya, secara usia, secara finansial mungkin lah. Mental segala macam mungkin udah siap, cuma kita masih belum nikah gitu. Iya. Ya, monggo. Pak Aba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pertanyaannya berat ini, bukan berat ringan. Gampangnya kapan harus menikah? Gitu. Mengapa harus menikah? Jadi jawabannya panjang. Saya mulai dengan contoh aja. Saya dulu punya teman sekolah lama di Perancis, pulang sampai di Indonesia umur sudah 30 lebih, udah doktor, gak nikah-nikah. Tiap malam hobinya ke tempat hiburan, main biliar, pagi besok datang kampus, kuyu, ngajar. Menikmati hidup judulnya. Sampai suatu saat saya bilang, Mas, sini Mas. Piro umurmu sampai? Sudah mau 40 umurnya. Lalu saya bikinkan grafik, kayak buku grafik kehidupan itu kan. Ini usia, ini kemampuan kan. Sekarang Mas usianya sudah 40, belum menikah. Andaikan tahun depan sampean menikah, misalnya sekarang 39 ya. Andaikan tahun depan sampean menikah, umurnya udah 40. Oke, 40. Andaikan sehat dua-duanya lalu tahun depannya punya anak, maka umur sampean 41, anak baru lahir. Nanti anakmu lulus SMA umur 18 tahun, 18 tambah 40, Anda umurnya 58. Itu kalau grafiknya diplotkan, kekuatan Anda tadi dari muda naik sampai umur 50-an mulai turun, tenaga melemah dan sebagainya. Anakmu sedang geragas-geragasnya. Saya bilang sedang rakus-rakusnya. Butuh biaya, butuh makanan segala macam. 18 tambah 4 22. Anda umurnya udah berapa? 62. 62. Dan kejadian. Akhirnya beliau meninggal, anaknya masih kuliah. Istri tidak bekerja. Kan jadi ngerepotin. Ya, istri tidak bekerja, anaknya 2 masih kuliah, lalu ya Anda kebayang sendiri lah. Kalau istrinya punya pekerjaan masih lumayan bisa nopang ya. Nah itu salah satu alasan mengapa menikah perlu agak muda. Jangan egois, karena kalau Anda orang pintar, Anda gampangnya gini, Anda mau di negeri seperti ini dipimpin orang bodoh. Nggak mau, Pak. Nggak mau kan? Diurus sama orang bodoh seperti sekarang ini Anda juga nggak mau. Urus pajak kacau balau, ngurus kayak kemarin negosiasi ke Amerika. 19-0. Dari 32 diturunin jadi 19. Hore, happy. Tapi kamu harus gini, yes aja semua.
Kan kita nggak mau punya pemimpin yang seperti itu, ya. Itu untuk menutup yang harus kita beli dari Amerika, itu berarti kita harus ekspor berapa ratus kontainer itu untuk menutup belanja kita yang kan harus imbang, Mas. Beli dengan jual itu harus imbang. Kalau banyak beli kurang jual, tekor Mas, mata uang kita anjlok. Supaya balance harus sama. Nah, Anda bisa bayangkan berapa yang harus kita jual untuk mengimbangi yang harus kita beli itu. Banyak sekali. Nah, kita ingin dipimpin oleh orang yang cerdas. Artinya, kan Anda harus meninggalkan generasi yang cerdas. Kalau Anda merasa lulusan perguruan tinggi terbaik dan sebagainya, Anda itu harus punya turunan yang, kalau istilah Pak Tengku itu, nggak boleh hanya satu. Dia 4 anaknya sudah boleh berbangga. Dia istrinya pinter, dia pinter, anaknya 4. Itu andil dia untuk menyumbang ke dunia, meninggalkan generasi yang pandai-pandai, jumlahnya 4. Saya pengennya banyak, tapi dikasih Tuhan hanya 2. Jadi saya ambil anak asuh. 1, 2, 3. Ada kali 6 atau 8. Udah selesai semua kuliah. Dimulai dari kerabat habis, anak orang lain. Gitu. Jadi kalaupun tidak punya anak sendiri, Anda harus ngambil anak asuh. Itu bagian tanggung jawab. Jadi selain alasan klasik bahwa beribadah itu adalah sunnah, mengikuti sunnah Nabi, kalau Anda nggak nikah, ya berarti nggak ngitungin sunnahnya Nabi, kan? Nabi menikah umur 25, Anda udah 27, udah lewat 2 tahun. Kalau dari segi umur. Itu, Mas. Jadi menikahlah, karena itu akan menjaga banyak hal, ya. Ketenangan batin, ketenangan fisik. Penghasilan yang misalnya 1 juta, dimakan sendiri habis, Anda menikah habis juga itu 1 juta. Ya? Sama aja ya Pak ya? Sama aja. Jadi cukup. Ya, 1 juta dimakan sendiri habis, setelah menikah ternyata cukup juga. Ya. Insya Allah rezeki itu akan ada aja. Ya. Ini saya kasih contoh ekstrim ya. Dulu waktu saya waktu masih kuliah, kita bikin kegiatan namanya Pakar. Pembinaan kepada anak dan remaja. Siapa yang dibina? Anak-anak gelandangan dari Pasar Bogor. Kita pilih ada sekitar 13 anak, kita bawa masuk kampus, tinggalnya di yang dekat DPR itu, yang sekarang kantor pos ya, di Gedung Barenang Siang. Kantor pos itu dulu pusat kegiatan mahasiswa PKN. 100 ruangan kita inapkan di situ, kasih lemari, 1 anak 1 lemari. Kerjaan saya tiap subuh ngajarin ngaji. Subuh keluar asrama ke situ ngajarin ngaji. Singkat cerita, setelah ada demo kampus kita dikurung tentara selama sebulan penuh, anak-anak itu bubar, lalu lama sekali nggak ketemu. Tahun 93 saya pulang dari luar negeri, pas lagi jalan-jalan di stasiun, tiba-tiba ada yang manggil saya, Om Basit. Wah, siapa ini? Ada orang lagi narik becak. Saya, Kimin ya katanya. Ini anak gelandangan yang dulu kita bahas. Kimin ya? Iya. Ini Om, sekarang saya narik becak ngangkut sayur dari Pasar Ramayana ke Pasar Anyar. Saya sudah menikah dengan janda, anaknya 4. Dia sendiri baru punya anak 1. Coba kebayang nggak? Narik becak, menikahi janda anaknya 4, janda temennya meninggal, lalu dia nikahin dia. Dia nggak pusing dengan penghasilan, Mas. Anaknya 4, lalu dari dia sendiri punya anak 1. Saya, ya Allah. Dulu ya kita beliin angkot, saya beliin angkot, tinggalin becaknya nyeper angkot. Itu untuk contoh, jadi perlu keberanian untuk memulai rumah tangga. Ada amal, ada ketenangan batin, ada macam-macam lah. Merasakan mendidik anak orang lain. Kalau Anda nggak puas dengan pemerintah sekarang, siapkan anakmu jadi presiden, kan gampangannya gitu. Ini nih, 40 tahun lagi lu yang jadi presiden. Ya, lalu ciptakan orang kayak Al-Fatih, waktu menaklukkan Konstantinopel kan, hai para tentara, siapa yang dari balik sampai sekarang nggak pernah putus sholat wajibnya? Banyak yang berdiri. Siapa yang nggak pernah putus sholat apanya? Separuh turun. Siapa yang nggak pernah putus sholat tahajudnya? Terakhir siapa yang nggak pernah begini? Duduk semua, tinggal dia. Nah, kalau masih ada yang berdiri selain saya, dialah yang memimpin penyerbuan ke Konstantinopel. Nggak ada, dia yang memimpin, dan akhirnya Konstantinopel atau Istanbul sekarang takluk. Itu leader yang diciptakan, bukan muncul dengan ujuk-ujuk ya. Nah, pengen nggak Anda menciptakan orang kayak Al-Fatih ini?
Nah kalau pengen segera menikah, punya anak, latih, pelajari karakternya Al-Fatih seperti apa. Antara lain itu, sejak balik tidak putus sholat tahajud. Saya udah kadang rajin, kadang bolong, kadang rajin, kadang bolong, banyak bolongnya. Udah nggak akan memasuki syarat kalau untuk memimpin ini. Ya, gitu Mas. Jadi teman-teman yang belum nikah, umur sudah 20 ke atas, segeralah cari jodoh, sholat tahajud, sholat istikharah, supaya dimantapkan untuk melamar si exit A. Lalu lamar, kalau setuju nikah, rezeki sambil dicari. Ya, mau burung aja kawin bikin sarang hidup kok. Ya, rezeki itu sudah disediakan, tinggal kita rajin keluar rumah kayak ayam matok, nanti dapat. Jangan nunggu kaya ya Pak ya? Enggak, jangan. Enggak, bisa nggak nikah itu. Karena pas kamu kaya umur 60 sudah nggak bisa apa-apa misalnya. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu sukses dulu gitu ya. Umur itu ya antara 20-30 lah kalau cowok. Ya, kalau cewek mungkin 20-an. Ya, karena Anda perlu, kalau kamu udah 27, bagusnya cari yang baru 20-an. Karena ini nanti ada expired-nya kalau ibu-ibu kan. Ada menopause. Nanti di usia tertentu, laki-lakinya lagi sehat-sehatnya, si ibu karena seumur, dia sudah nggak bisa ngimbangin Anda. Ya, kesehatannya, penampilannya, dan sebagainya. Jadi kalau kamu sekarang 27, cari anak yang baru umur 22, 23. Adik kelas. Iya, teman saya angkatan 14 kan, akhirnya menikah dengan anak umur angkatan 24. Oh, Tiap tahun dia main ke Fateta sana nyari adik kelas, gak cocok. Tahun berikutnya gak cocok. Akhirnya dapat angkatan, kalau nggak salah 24, jadi beda 10 tahun. Cowoknya jago karate, karateka di Inkai. Ceweknya cantik, masih cantik sampai sekarang. Itu segera menikah, itu sunnah Nabi dan itu ibadah. Insya Allah rezeki mah ada. Pasti ada aja ya Pak ya. Ada lah, udah Ada disiapkan jalannya, Allah udah ya. disiapkan. Rajin-rajin aja kita berusaha. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, terutama yang Gen Z. Meskipun kita lagi asik-asiknya menjalani hidup ya, cuma tetap apa istilahnya, siapkan ada tanggung diri. jawab sosial. Siapkan Ya, diri itu fardu untuk kifayah itu. siapkan diri untuk menikah, untuk cari jodoh dan berumah tangga gitu ya, untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Siap. Makasih banyak Pak Aba atas nasihat kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pembahasan yang ingin di request bisa tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.